Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan boleh beribadah bersama-sama. Meski dilaksanakan secara online, kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri, mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita datang beribadah kepadanya dengan penuh sukacita. Ibadah minggu pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembimbing dalam ibadah kita pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal ke-13 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin. Silakan duduk. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bersukacita dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-76. Dan tema kita ibadah pagi hari ini adalah bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia dan juga warga negara kerajaan Allah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan setiap ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kiranya ibadah pada pagi hari ini sungguh menjadi berkat bagi kita semua hidup sebagai warga negara Indonesia yang mempermuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Bersyukur pagi ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang, kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, karena Dia Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita. Yesus, Kau sungguh baik.
dengan penuh sukacita kita mau terus memuji Dia, menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Kita mau duduk tenang, kita mau minta Allah Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, memenuhi seluruh keberadaan kita, biar kita boleh merasakan hadirat-Nya. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Jiwaku tenang bersamamu.
firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Moses. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara, anggota Jemaat GKMI Kenari yang terkasih di dalam Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus, supaya kita boleh menerima berkat firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Baik kami sebagai pribadi, kami sebagai keluarga umat beriman, maupun kami sebagai bagian dari warga negara Indonesia, bahkan dunia ini. Di tengah-tengah berbagai macam krisis yang ada, yang sedang kami hadapi, kami boleh ada pada saat ini beribadah kepada Tuhan dengan segala sesuatu yang boleh menolong kami untuk menjalani ibadah kami sekalipun di dalam situasi yang berbeda sekali dengan waktu-waktu yang normal. Karenanya Tuhan, apapun juga yang boleh kami alami, tidak ada alasan bagi kami tidak mengucap syukur. Dan kami meyakini bahwa Tuhan merancang hal yang terindah di dalam kehidupan kami melalui berbagai macam proses di dalam kenyataan hidup yang harus kami jalani. Namun demikian Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak dapat menjalaninya dengan kekuatan kami sendiri. Kami membutuhkan tuntunan Tuhan setiap saat. Karenanya pada saat ini, kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu, yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, untuk menuju kepada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kami, yang kami yakini sebagai yang terbaik bagi kami. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, Roh Kudus kiranya menolong kami untuk mengerti dengan baik kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Dan lebih daripada itu, mampukanlah kami untuk menghayatinya dalam keseharian kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam kesempatan ini didasarkan atas surat Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Roma 13 ayat 1 sampai 7, demikian bunyinya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita di dalam dunia ini sebagai orang beriman, kita menjadi warga negara dalam dua status. Kewarganegaraan kita di dunia ini, kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia, kita warga negara Indonesia. Tetapi juga di dalam relasi kita dengan Allah, kita adalah warga kerajaan Allah.
Nah, di dalam hal ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja di dalam kehidupan kita atau kenyataan kehidupan kita, ada barangkali semacam pergumulan. Sesungguhnya bagaimana seharusnya kita bersikap dengan dui kewarganegaraan kita ini. Di satu sisi kita adalah warga negara Indonesia di tengah-tengah dunia ini, dan pada saat yang sama kita adalah warga negara kerajaan Allah. Apakah kemudian ada hal-hal yang mungkin bertentangan dalam menjalani kehidupan kita? Di satu sisi sebagai warga negara Indonesia dan di sisi lain sebagai warga kerajaan Allah. Atau konkretnya, apakah mungkin ada pertentangan antara kita menjalankan kewajiban kita dalam status sebagai warga negara Indonesia dengan kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga dari kerajaan Allah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya pengajaran firman Tuhan tidak menunjukkan adanya pertentangan ini secara prinsip dan secara umum. Itu nyata dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada masa itu. Perlu untuk kita sadari bahwa Kekaisaran Romawi sebagai penguasa dunia pada masa itu jelas bukan orang yang mengenal Allah di dalam Kristus. Tentu kita berpikir bahwa hukum-hukum yang berlaku di sana tentunya banyak perbedaan dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Namun demikian perhatikan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Perhatikan di dalam hal ini, Rasul Paulus justru memberikan nasihat kepada jemaat Kristen di Roma pada masa itu, supaya apa? Mereka takluk terhadap pemerintah yang di atasnya. Nah, pemerintah yang dimaksud di sini adalah tentu pemerintah dunia ini. Pada masa itu yang tertinggi adalah Kekaisaran Romawi. Dan dikatakan mereka harus tunduk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Apa yang menjadi alasannya? Yang menjadi alasannya ternyata adalah bahwa pemerintah yang ada itu berasal dari Allah. Pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Bahkan kalau kita memperhatikan di dalam bagian yang berikutnya, kita mendapatkan penegasan tentang siapa pemerintah itu. Kita melihat di dalam ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah disebut sebagai hamba Allah untuk apa? Dikatakan untuk kebaikanmu. Dan kita melihat dengan dua hal yang sangat mendasar ini, sesungguhnya kita dapat secara harmonis menghidupi status kita sebagai warga negara di dunia ini bersamaan dengan jati diri kita sebagai warga kerajaan surga. Tidak ada pertentangan secara prinsip maupun secara umum di dalamnya. Walaupun nantinya tentu ada kasus-kasus khusus yang barangkali membuat kita harus memilih di sana. Nah, tetapi sekali lagi saya mengajak kita untuk mula-mula mendalami dan menggumuli hal yang prinsip dan sifatnya umum ini. Kalau tadi pemerintah yang ada itu dikatakan berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah, bahkan disebut sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita. Saudara-saudara, di dalam hal apa? Nah, perhatikan di dalam ayat yang keempat berikutnya dikatakan, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, disinilah sesungguhnya berlaku hukum Allah yang dituangkan di dalam hukum manusia, hukum yang dibuat oleh pemerintah dan ditegakkan oleh pemerintah. Siapa yang bersalah, siapa yang berbuat jahat, maka akan dihukum. Dengan demikianlah kebaikan itu akan terpelihara dan kejahatan itu tidak dibiarkan merajalela. Nah, barangkali kemudian kita berpikir, loh, tetapi bagaimana kalau yang berkuasa itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah?
Apakah bisa hukum Allah itu kemudian diberlakukan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita memperhatikan di dalam surat Roma ini secara keseluruhan, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya yang namanya hukum Allah, atau kita sebut saja dengan istilah yang khas, hukum Taurat, memang yang tertulis itu secara spesifik diwahyukan kepada bangsa Israel. Tetapi perhatikan bahwa sesungguhnya hukum Allah, hukum Taurat yang sejati itu tertulis di dalam hati manusia. Bahkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebagaimana Rasul Paulus tuliskan di dalam surat Roma pasal 2 ayat yang ke-14 dan 15. Saya membacakan demikian. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Jadi perhatikan di sini bahwa sesungguhnya sumber hukum yang tertinggi itu adalah Allah sendiri. Dan manusia yang adalah gambar dan rupa Allah sekalipun telah tercemar oleh dosa. Tetapi bukan berarti bahwa hukum-hukum Allah itu tidak ada di dalam diri manusia. Ada tertulis di dalam hati manusia. Dan itulah sebabnya ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau di dalam surat Roma pasal 13 tadi, Rasul Paulus menyebut bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikan. Dan salah satu bentuknya adalah merumuskan hukum-hukum untuk kemudian ditegakkan dalam rangka untuk mengendalikan kejahatan dan untuk menjaga supaya kebaikan itu boleh dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Nah, itu tadi dasarnya. Bahwa sesungguhnya hukum yang dari Allah tertanam di dalam hati manusia. Nah, tetapi tentu saja kita sadar bahwa itu semua tidaklah sempurna. Manusia yang duduk di dalam pemerintahan bukanlah manusia yang sempurna. Semua orang telah berbuat dosa. Sehingga hukum yang dibuat oleh manusia itu, sekalipun di sana ada tertanam hukum Taurat di dalam diri manusia, toh di dalam kenyataannya selalu ada kemungkinan tidak sempurna dan bertabrakan dengan hukum Allah yang sejati. Nah, apabila hal itu terjadi lalu bagaimana? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah inilah yang penting juga untuk kita perhatikan. Kita melihat bagaimana prinsip di dalam pengajaran firman Tuhan mengenai hal ini. Nah, hal yang sangat jelas kita dapat menemukannya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Saudara-saudara, di sana ada sebuah kalimat yang menunjukkan prinsip yang penting mesti dipegang oleh orang beriman. Ketika menghadapi kenyataan ketidaksempurnaan hukum manusia, lalu berhadapan dengan perintah Allah. Nah, kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-28 dan 29 saya membacakan demikian. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Perhatikan kalimat ini, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudara, prinsip ini menjadi prinsip yang sangat penting dan mendasar. Bahwa sesungguhnya kita sebagai orang beriman mesti lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Manusia bisa berbuat salah termasuk di dalam merumuskan hukum. Tetapi Allah adalah standar kebenaran tertinggi. Nah, apabila terjadi kemudian
penerapan hukum itu ternyata bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah, di sini orang beriman mesti menyatakan prinsip dasar ini. Tetapi saudara, kita mesti betul-betul cermat untuk dapat menentukan mana hukum dunia ini yang sungguh-sungguh bertentangan dengan hukum Allah. Nah, di dalam bagian yang tadi saya kutip dalam kitab Kisah Para Rasul, itu jelas. Para rasul itu diperintahkan untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi mereka berupaya untuk dibungkam oleh penguasa agama pada masa itu. Mereka dilarang untuk memberitakan tentang nama Tuhan Yesus. Nah, jelas ada pertentangan di sana antara apa yang menjadi hukum manusia dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan dalam hal ini Rasul Petrus dan rasul-rasul teman-temannya itu menegaskan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudara, di dalam Perjanjian Lama ada catatan yang sangat jelas tentang hal ini. Saya ingin menunjukkan contoh di dalam Perjanjian Lama. Saya pikir ini menjadi kisah yang sangat terkenal, kita akrab dengannya. Kisah tentang Daniel dan kawan-kawannya, atau lebih tepatnya yang pertama adalah kawan-kawan Daniel, yaitu Sadrach, Mesach, dan Abednego. Kisah ketika mereka berada di Babel, lalu pada suatu saat Raja Nebukadnezar itu membuat patung dirinya, lalu menetapkan supaya seluruh pejabat negeri itu nantinya akan bersama-sama mengadakan upacara penyembahan kepada patung itu. Ketika bunyi-bunyian alat-alat musik dipukul, suara itu berkumandang, mereka semuanya harus serentak sujud di hadapan patung Nebukadnezar itu. Ini perintah manusia, hukum manusia ditetapkan. Pemerintah yang berkuasa pada waktu itu menetapkan. Nah, tetapi di sini kita melihat tadi prinsip yang dipegang oleh Rasul Petrus dan teman-temannya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia dinyatakan. Ketika semua orang setelah mendengarkan isyarat bunyi-bunyian itu bersujud di hadapan patung Nebukadnezar, Sadrach, Mesach, dan Abednego menolak. Mereka menentang perintah raja pada masa itu. Karena apa? Karena bertentangan dengan perintah Allah. Untuk itu, apakah mereka kemudian mengadakan perlawanan dengan kekerasan? Oh tidak. Mereka tahu apa risikonya dimasukkan ke dalam dapur api. Dan tanpa melawan, mereka mematuhinya. Mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar pada masa itu. Akibatnya mereka dilemparkan ke dapur perapian. Dan itu mereka terima sebagai konsekuensi. Kita juga melihat hal yang lain tentang Daniel. Di dalam pasal 6 peristiwa Daniel yang dilemparkan ke gua singa pada masa pemerintahan Raja Darius. Pada waktu itu rekan-rekan Daniel yang iri kepada Daniel membuat sebuah rekayasa untuk menjebak Daniel. Kelemahannya Daniel adalah justru kebiasaannya berdoa sehari 3 kali kepada Tuhan Allah Israel. Di rumahnya menghadap Yerusalem. Nah, mereka menjebak, mereka membuat rekayasa. Supaya Raja Darius menetapkan selama 30 hari, tidak boleh ada yang boleh berdoa atau mengajukan permohonan kepada yang lain kecuali kepada Raja Darius. Raja Darius menyetujui hal itu. Tetapi kita melihat ketika Daniel mendengar bahwa perintah itu telah dikeluarkan, apa yang dicatat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 itu jelas sekali. Demi itu diumumkan, Daniel malah pulang, lalu kemudian seperti biasa, dia berdoa kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh Daniel ini jelas bertentangan dengan hukum yang ditetapkan pada saat itu oleh pemerintah Raja Darius. Dan Daniel memilih untuk lebih taat kepada Allah.
daripada kepada hukum manusia. Ada konsekuensinya, ya, jelas ada konsekuensinya. Untuk itu Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Risiko kematian, risiko nyawanya. Namun demikian saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang patut untuk kita sadari di sini adalah bahwa orang-orang beriman ini tidak kemudian melawan atau menentang. Mereka memang tidak dapat menaatinya, oleh karena itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Tetapi saudara-saudara perhatikan bahwa mereka tidak kemudian melawan dengan kekerasan, sama sekali tidak. Mereka memang tidak melaksanakan perintah manusia itu yang jelas bertentangan dengan hukum Allah. Tetapi mereka ketika harus menerima hukuman sebagai konsekuensi dari pilihannya, mereka menerima itu dengan penuh keikhlasan. Kita melihat bagaimana rasul-rasul ketika ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, mereka menjalaninya. Kita melihat bagaimana Sadrah, Mesah, Abednego dilemparkan ke dapur perapian. Mereka menaatinya. Bagaimana halnya dengan Daniel yang dilemparkan ke gua singa. Daniel juga menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Dia memandang semuanya bagian dari konsekuensi lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Namun demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari kita sadari bahwa secara prinsip dasar dan umum pemerintah itu wajib dan patut untuk kita taati, kita tunduk kepadanya. Ya, ini menjadi pegangan penting kita bahwa pemerintah itu asalnya dari Allah, ditetapkan oleh Allah dan bahkan menjadi hamba Allah untuk kebaikan. Tetapi kita sadar bahwa pemerintah manusia juga ada kekurangan, kelemahan. Bisa jadi hal-hal yang kemudian diwujudkan di dalam hukum itu bertentangan dengan perintah Allah. Ketika hal itu terjadi, prinsip yang jauh lebih besar dan lebih mendasar kita pegang. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan untuk itu, kita mesti siap untuk membayar harga yang mahal. Tetapi kita tidak boleh kehilangan respek kita, rasa hormat kita kepada pemerintah yang sah. Karena hal itu jauh lebih baik daripada keadaan tanpa pemerintah. Yang terjadi adalah anarki. Orang bisa berbuat menurut sesuka hatinya, menurut apa yang dia pandang benar. Dan kalau itu terjadi, saudara-saudara, kekacauan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab ada mencatat sebuah keadaan dari umat Tuhan. Ketika dikatakan tidak ada pemimpin di tengah-tengah mereka. Kalau kita membaca dari kesimpulan kitab Hakim-Hakim, saudara-saudara. Kitab Hakim-Hakim di dalam bagian yang terakhir memberikan pelajaran penting tentang hal ini. Keadaan suku-suku Israel pada masa itu, saudara-saudara, ketika tidak ada pemimpin di tengah-tengah mereka, ditutup dengan sebuah kalimat dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25 demikian. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bayangkan kalau keadaan dalam hidup bersama, lalu semua orang berbuat menurut apa yang dipandangnya benar. Kebenaran menurut pandangannya sendiri-sendiri. Betapa kacaunya keadaan itu, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu sesungguhnya prinsip bahwa lebih baik ada pemerintah. Sekalipun mungkin itu pemerintahan yang tidak begitu baik, pemerintahan yang buruk. Tetapi hakikatnya kita harus sadari bahwa Allah lah yang menetapkannya. Dan mereka adalah hamba Allah di tengah-tengah segala kekurangan, keterbatasan manusiawi mereka. Mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan. Dengan demikian, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu untuk menghayati panggilan hidup kita
sebagai warga negara Indonesia terhadap pemerintahan yang sah. Betapapun mungkin di dalam proses pemilihannya, kita bukanlah simpatisannya. Kita bukanlah orang yang memilihnya. Pilihan kita mungkin berbeda. Tetapi kita mesti sadari bahwa pemerintah itu berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah. Kewajiban kita adalah tunduk kepadanya dengan sebuah kesadaran bahwa mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Hamba Allah untuk mengendalikan kejahatan supaya tidak merajalela. Dan hamba Allah untuk menjaga supaya yang baik itu boleh dinikmati bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari prinsip ini pula yang penting bagi kita sebagai warga negara adalah tentu segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum Allah secara prinsip, kita mesti ikuti. Yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 6 dan 7, itu adalah bentuk-bentuk konkretnya, saudara-saudara. Dikatakan itu juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayar kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada yang berhak menerima pajak. Cukai kepada yang berhak menerima cukai. Rasa takut dan rasa hormat kepada yang berhak. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan berhak atas rasa takut dan rasa hormat. Pemerintah juga berhak atas rasa takut dan rasa hormat kita. Biarlah kita melakukannya dengan kemurnian hati nurani kita. Tetapi juga kita tetap berpegang pada prinsip yang mendasar. Bahwa ketaatan kita kepada Allah mesti melampaui ketaatan kita kepada manusia. Manusia bisa salah, tetapi hukum Allah itu sempurna adanya. Biarlah kita menjadi warga negara yang baik, warga negara Indonesia yang baik. Dengan patuh kepada pemerintah yang menegakkan hukum. Tetapi lebih dari semuanya itu, kita hidup sebagai warga kerajaan Allah yang baik, yang tunduk, yang taat kepada hukum Tuhan, melampaui apapun juga. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami sebagai warga kerajaan surga, orang-orang Kristen, memiliki tanggung jawab untuk kami hidup tunduk kepada pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia ini, di mana kami tinggal, di mana Engkau berkati kami hari demi hari di tanah air Indonesia ini. Sungguh Tuhan, Engkau berkati keberadaan orang-orang Kristen, gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah negara kami Indonesia, boleh mendatangkan berkat, kebaikan, bahkan sukacita, kesembuhan, pemulihan kepada setiap orang yang ada di sekitar kami masing-masing. Berkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu, khususnya Jemaat GKMI Kenari. Tuhan berkati di dalam masa-masa pandemi sekarang ini, kami tetap mentaati, mematuhi apa yang menjadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kami dapat terhindar dari paparan virus COVID-19. Sungguh Tuhan, Kau tolong kami semua, setiap jemaat-Mu di tempat ini, untuk kami hidup seturut dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan Yesus, Engkau yang berbelas kasihan kepada kami, berikan kami pemulihan, berikan kami kesehatan, berikan kami kesembuhan hari demi hari, karena melalui bilur-bilur-Mu kami semua telah sembuh, bahkan oleh mujizat-Mu setiap kami yang berseru kepada Tuhan dalam segala sakit penyakit kami akan disembuhkan.
Berdoa bagi saudara-saudara kami yang berbeban berat, yang ada di dalam pergumulan. Tuhan, Engkau yang mengerti setiap kerinduan hati kami. Engkau yang peduli, berikan hikmat, pertolongan, tuntunan, dan pimpinan untuk kami mengerjakan bagian kami, sehingga kebaikan pemulihan itu boleh terjadi di dalam setiap beban yang kami harus hadapi ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang melakukan pembelajaran, baik secara online ataupun tatap muka. Tuhan juga berkati, ada semangat kesungguhan hati setiap anak-anak kami untuk belajar dan cara Tuhan memperlengkapi anak-anak kami untuk satu masa depan yang cerah. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara kami yang ada di Margorejo, Engkau juga akan memberikan pertolongan, sehingga di dalam hari demi hari yang dijalani, tetap melihat akan kasih karunia Tuhan yang nyata di dalam kehidupan yang kami jalani. Berdoa untuk segenap pengurus, beserta dengan Bapak Pendeta Muda Yusuf Kristanto dalam menggembalakan. Tuhan akan berkati mereka semua. Kami berdoa untuk PAUD AKP, Tuhan Yesus Engkau yang memberikan pertolongan, setiap pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik di tengah masa pandemi sekarang ini. Ada kerjasama yang sehati sinergi, baik para guru, murid, serta orang tua, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan sungguh membekali, tertanam di dalam hati setiap anak-anak, mereka bertumbuh sempurna dalam segala hal. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Sungguh kami mengucap syukur, kami akan merayakan 76 tahun Tuhan Yesus peliharakan kedaulatan kemerdekaan negara Republik Indonesia tercinta ini. Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyadari akan segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, Engkau ampuni kami. Kami rindu keberadaan kami setiap warga negara. Sungguh mendatangkan kebaikan satu dengan yang lain. Mendatangkan sukacita, kedamaian di tengah keberagaman yang ada dalam negara kami Indonesia. Berkati pemerintah, berkati TNI dan Polri dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab ini. Ada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, dan kedamaian kemakmuran itu boleh Engkau limpahkan bagi setiap kami warga negara Indonesia. Berkati untuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia esok hari Selasa, Engkau yang akan memberikan pertolongan setiap kami warga negara. Kami menghargai, menghormati, dan terus melanjutkan perjuangan untuk membangun Indonesia yang lebih baik, dan Tuhan Yesus karuniakan kepada kami semua. Berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan, kuduskan, layakkan untuk mendukung setiap pelayanan di gereja ini, menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu dan juga setiap warga yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan segala permohonan kami, dan kami akan menutupnya dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau kembali mengingat untuk bangsa kita Indonesia. Kita mau bawa bangsa ini dalam setiap doa-doa kita. Biar berkat, pemulihan, dan kemuliaan Tuhan nyata buat Indonesia. Doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu
yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai komunitas Menonet, marilah kita mengingkarkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengingkarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selesai dan Tuhan berkati kita semua. Shalom, selamat pagi, jemaat yang kasih Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur, hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Segenap hamba Tuhan, majelis, dan jemaat GKMI Kenari mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Moses David Livingstone yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua, bagaimana kita setiap warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan ketetapan Allah bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat di tengah negara kita Indonesia. Karena Tuhan memberkati hamba-Nya, baik di dalam pelayanan di tengah keluarga, di gereja, ataupun dimanapun Tuhan tempatkan, senantiasa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap persembahan yang sudah dipersiapkan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan kemudian diserahkan secara langsung kepada majelis ataupun kepada hamba Tuhan. Ataupun jemaat sekalian dapat mentransfernya ke rekening gereja yang sudah tertera di hadapan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Sungguh anugerah Tuhan begitu berlimpah dan selayaknya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Esok hari Selasa 17 Agustus 2021 negara kita akan merayakan kemerdekaan ke-76. Bagaimana kita sebagai gereja-gereja Tuhan sungguh tetap dapat mendatangkan kebaikan, pemulihan, kedamaian, kesejahteraan dimanapun Tuhan tempatkan kita masing-masing. Sehingga negara kita ini terus maju di tengah masa pandemi yang ada sekarang ini. Karena Tuhan memberkati kita hari demi hari, dan kita boleh berjumpa kembali esok hari Minggu dalam ibadah Minggu dengan sukacita yang besar, karena Tuhan Yesus setia dalam kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.